Kembali di Kompas Petang, Saudara. Skuad Garuda terus mematangkan persiapan jelang laga penting melawan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam latihan terakhir menjelang laga, pemain serius mengikuti instruksi dari pelatih Patrick Kluivert. Namun, bek andalan Calvin Verdong menjalani latihan secara terpisah. Sebuah foto menunjukkan Verdong hanya duduk mengenakan sepatu kasual, sementara pemain lainnya menjalani sesi latihan dengan intensitas penuh. Pelatih timnas Patrick Kluivert menegaskan anak asuhnya tidak gentar berhadapan dengan Arab Saudi. Kluivert bilang akan menjadikan dua pertandingan di kualifikasi Piala Dunia seperti partai final. Dia menyadari harapan masyarakat Indonesia yang tinggi untuk melihat timnas pertama kalinya lolos ke Piala Dunia. Untuk mencapai itu, ia berupaya pemain timnas lebih tajam, termasuk memaksimalkan skema bola mati. We live towards this moment. Not only us, everybody who was backing us up lived to this moment. I'm not going to complain about the preparation because everybody knows that we had a lot of players who come from Europe yesterday, today. But that's not an excuse. Tomorrow's a game. You need to be sharp in your mind, fresh in your mind. Orang tua dari kiper timnas Indonesia, Hernando Ari, tidak henti memberikan dukungan kepada anak tercintanya. Ia selalu berkomunikasi dengan Hernando melalui telepon dan tentunya mendoakan demi kemenangan timnas Indonesia dalam pertandingan nanti malam. Dirinya berharap putranya beserta pemain timnas senantiasa diberikan kemenangan pada setiap pertandingan sehingga Indonesia dapat membawa timnas Indonesia lolos dalam Piala Dunia 2026. Doa dan dukungan juga disampaikan oleh ayah dari winger timnas yang juga gelandang Persib, Beckham Putra Nugraha. Sang ayah selalu berpesan agar putranya selalu berdoa dan percaya diri dalam pertandingan nanti. Jadi kalau kelihatan muncul terus kan anak itu, mudah-mudahan ini menang lah. Terakhir pulang ke sini berarti kapan itu? Udah lama? Terus Semarang sudah banyak kiper, akhirnya terus terjun ke Surabaya. Zaman sekarang kan lagi panas-panasnya gitu. Lalu bagaimana persiapan timnas jelang laga penting melawan Arab Saudi dan apa saja harapan terutama pihak keluarga kepada para pemain timnas? Kita tanyakan langsung pada ibunda dari kiper timnas Hernando Ari. Selamat petang Ibu Erna Yuli Lestari. Selamat petang Mas Juno. Ya, Bu Erna, ini tentu kita akan menghadapi laga salah satu penentuan agar Indonesia dapat lolos ke putaran final Piala Dunia nanti malam. Lalu apa saja komunikasi terakhir dengan putra kesayangan Ibu Hernando Ari yang saat ini sudah berada di Arab Saudi? Dia bilang tadi video call ya, kira-kira jam 1, Mah. Saya mau main Mah, minta doanya ya Mah ya, bilang gitu. Terus ya Nang, Mama selalu doa buat Mas Nando, diberikan kemenangan ya Nang ya, kelancaran, berikan kesehatan semuanya. Dan sesi latihannya dan juga peluangnya sempat diceritakan juga oleh Mas Nando, Bu Erna? Ya, mengenai pelatihannya ini sangat berat sekali ya Mas ya, karena ini memang kita bertanding melawan Arab ya Mas ya, jadi harus kenceng sekali latihannya. Apa saja yang Nando ceritakan terutama segi pelatihan, terutama juga terkait dengan asupan gizi ataupun makanan yang disiapkan dan juga terutama di Arab Saudi untuk latihan dan juga mungkin tempat dia tinggal di sana? Kalau mengenai latihan, dia happy aja, tidak pernah cerita-cerita.
Kalau masalah makan itu kita Mas Nando itu selalu makan apa aja selalu enak. Dia itu di mana aja selalu enak. Dan apakah sempat Nando cerita komunikasi dia dengan Patrick Kluivert seperti apa terakhir, terutama pesan-pesan terkait dengan peluangnya untuk menjadi kiper dan bermain di laga nanti malam? Dia itu tidak cerita apa-apa, cuman dia tak minta dukungan mama aja ya Mah ya, minta dukungan yang terbaik supaya saya lolos dari Piala Dunia ini dengan teman-teman semuanya. Saya berdoa benar-benar Mah ini supaya lolos. Terus apa saja yang sebelum berangkat dipersiapkan oleh Hernando, terutama kebiasaan-kebiasaan khusus, terutama untuk bepergian ke luar negeri dan juga menghadapi laga penting seperti malam nanti di Arab Saudi, Bu? Ya persiapannya ya lama sekali ya Wah ya. Masalahnya itu dia selalu bawanya itu dia baju kaos tangan, sepatu itu dia pasti berlebihan walaupun main di belakang ya Mas ya, bukan main pertama, main belakang, tapi dia itu selalu persiapannya itu nomor 1. Mungkin ada kaos kesayangan yang selalu ia bawa, mungkin sarung tangan yang mungkin juga selalu dibawa Hernando dalam setiap pertandingan, mungkin Ibu tahu bisa ceritakan? Iya, kaos tangannya itu dari kok lupa ya Mas ya saya. Kaos tangannya itu yang dia suka itu yang dia sponsori sendiri yang dibawa itu. Kalau kaos itu yang dibawa itu timnas warna merah yang corak itu yang dibawa. Lalu ada pesan khusus juga misalnya makanan yang dibawa atau yang Ibu titipkan kepada Hernando berada di Arab Saudi? Kalau makanan itu dia nyaman aja, semua makanan dia itu suka. Ya, jadi tidak ada yang dibawakan Ibu dari Indonesia gitu ya? Enggak ada, dia cuma minta sambal aja, ya. Lalu nanti malam seperti apa persiapannya Bu? Terutama mungkin nonton bareng keluarga ataupun dengan tetangga atau seperti apa? Ini nanti jam habis Isya mau doa bersama, karena dari Bapak kecamatan itu, Ibu kecamatan, Ibu kelurahan menyampaikan ke tempat saya, Bu kalau ada doa bersama gimana Bu? Oh monggo Bu, saya bilang gitu. Kalau mau ada doa bersama ke mana di lapangan aja ya Bu ya. Ya monggo Bu, saya bilang gitu. Jadi nanti ada doa bersama dan juga kita seluruh masyarakat Indonesia mendoakan kemenangan timnas. Lalu persiapan untuk nanti malam atau nonton barengnya tentu di rumah Ibu bersama dengan keluarga besar. Iya, persiapan di rumah sendiri. Baik kita harapkan Indonesia menang. Terakhir kata-kata mungkin nanti pukul berapa ada janjian untuk teleponan kembali dengan Hernando Ibu? Atau hanya nanti pagi aja? Iya, nanti malam kira-kira jam 10-nya sini, di sana jam 6 kali ya. Ya. Oke, jadi mungkin setelah sholat maghrib nanti Arab Saudi Ibu akan berkomunikasi kembali. Baik, terima kasih Ibu Erna atas waktunya. Kita harapkan Indonesia juga dapat memenangi pertandingan malam nanti dan raih poin penuh untuk melawan Arab Saudi. Terima kasih Ibu Erna Yuli Lestari, Ibunda dari Hernando Ari telah bersama kami di Kompas Petang. Dan juga saudara, kami juga telah terhubung dengan Ketua Badan Timnas Indonesia atau Manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji. Pak Sumarji, Assalamualaikum, selamat petang. Iya, waalaikumsalam, selamat siang waktu Saudi. Baik. Pak Sumarji, ini kita tentu berharap Indonesia dapat meraih poin penuh, namun tentu ada segala skema yang bisa jadi skenario-nya tidak sesuai dengan rencana. Tadinya ada Emil, kemudian sekarang cedera, dan juga ada sejumlah pemain yang pemain kunci seperti Calvin Verdong juga dinilai belum siap untuk mengikuti sesi latihan penuh. Lalu seperti apa persiapan dan juga kondisi pemain untuk menghadapi laga krusial nanti malam melawan Arab Saudi, Pak Sumarji? Ya, terima kasih.
Jadi perlu saya sampaikan berkaitan dengan soal kesiapan dan persiapan pemain secara keseluruhan. Kita panggil 29 dan kita daftarkan 23 pemain hari ini. Dari 23 pemain yang kita daftarkan itu kondisinya semuanya sangat baik, sangat bagus dan kondisi itu baik kondisi secara fisik, mental dan juga yang lainnya semuanya boleh dikatakan anak-anak benar-benar dari 23 yang kita daftarkan siap untuk menghadapi pertandingan yang super berat ya, super besar, big match sehingga pertandingan ini nanti boleh dikatakan adalah pertandingan hidup dan mati antara Indonesia bisa melaju ke selanjutnya atau tidak. Ini sekali lagi ini pertandingan sangat besar dan kami dari tim sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Support dari pemerintah sangat baik, support dari federasi sangat baik, sehingga apa yang kami persiapkan, kami meyakini bahwa ini adalah persiapan yang betul-betul sangat matang dan jauh-jauh hari sudah kita rencanakan dengan baik. Insya Allah nanti mudah-mudahan akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai apa yang kita inginkan. Ya. Super besar, super berat dan juga ini laga krusial. Tapi bisa disampaikan Pak Sumarji bagaimana dengan kondisi misalnya pemain kunci seperti Ole Romeni, kemudian juga ada Calvin Verdong dan lain sebagainya dan terutama ini kan menjadi pemain kunci dari pelatih Patrick Kluivert. Ya, jadi yang pertama berkaitan dengan Ole secara fisik ya performanya sudah lumayan bagus dengan kita coba beberapa hari latihan, tetapi kembali lagi berkaitan dengan soal sentuhan dan juga Ole boleh dikatakan off karena cedera cukup lama, tentu ini juga jadi pertimbangan-pertimbangan tertentu bagi tim ini. Selanjutnya berkaitan dengan Verdong, memang Verdong dari awal datang kami mendapatkan informasi, mendapatkan laporan dari klubnya agar di MRI ulang dan ketika nyampai kemarin itu langsung kita MRI dan hasilnya tidak ada masalah ya, tetapi kembali lagi ini kaitannya dengan kebugaran dan memang bagian daripada strategi dan tim pelatih memang Coach Patrick mengambil langkah untuk tidak memasukkan 23 pemain Verdong dan akan kita persiapkan nanti ketika kita menghadapi Irak seperti itu. Ya mungkin ini juga boleh dibilang kejutan, tapi apakah ada bocoran dari Pak Sumarji terkait dengan starting 11 karena juga publik Indonesia berharap penuh untuk kemenangan Indonesia nanti? Kalau berbicara dengan siapa-siapa yang akan di-line-up-kan, tentu belum, karena itu bagian strategi yang harus kita mainkan, dan itu rahasia dari kami. Maka kalau kaitan dengan siapa yang akan di-startingkan, nanti tunggu saja 2 jam sebelum pertandingan, insya Allah pasti nanti akan tahu. Jam 10 malam waktu Indonesia, pasti sudah akan tahu siapa yang akan di-line-up-kan sesuai dengan rilis resmi dari AFC. Baik, tapi boleh kita tanyakan terkait dengan skema karena beberapa kali Coach Patrick juga sepertinya akan menaruh skema 4-4-2. Seperti itu Pak Sumarji? Ya kembali lagi ya, kalau saya ini kebetulan di tim, tentu saya tidak akan berbicara berkaitan dengan strategi ya. Sekali lagi saya tidak akan bicara strategi, karena itu bagian daripada hal-hal yang memang tidak perlu disampaikan ke publik. Ya, sekali lagi saya tidak akan sampaikan pakai skema apa, strateginya bagaimana, saya tidak akan sampaikan. Oke, untuk nanti malam apa saja terutama persiapan dan juga kemudian nanti di lokasi di stadion untuk warga Indonesia dan juga seperti apa supporter di sana yang mungkin dari Pak Sumarji bisa bercerita terkait dengan persiapan tersebut. Ya, terima kasih. Yang pertama yang berkaitan dengan antusias masyarakat fans dari Indonesia ya, yang akan langsung hadir di stadion King Abdul Aziz. Tentu ini bagian yang sangat membuat kami semua menambah semangat juang kami, menambah semangat kami untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Dan
Saya tentu berharap pada para supporter yang akan hadir karena memang supporter yang disiapkan sesuai informasi dari KPRI ke kami itu hanya 4.000. Kelihatannya memang 4.000. Apakah itu benar dikasih 4.000 atau tidak? Kami juga belum mendapatkan informasi yang pasti. Tetapi seberapapun yang hadir, karena kami juga tahu ini adalah pertandingan yang syarat dengan tekanan ya. Pasti dari Saudi juga bagaimana cara bisa menekan timnas kita, dan tentu itu juga bagian daripada strategi mereka. Kembali lagi seberapapun ya, seberapapun masyarakat kita, fans kita dari negara kita yang bisa langsung hadir di stadion, saya berharap teriakannya, semangatnya untuk mendukung timnas itu harus berkali lipat. Kalau biasanya hanya taruhlah teriakannya hanya setengah-setengah, ini harus betul-betul teriakannya harus kencang sehingga betul-betul bisa memotivasi kami semua yang berada di bench dan para pemain yang berada di tengah lapangan untuk memperjuangkan nasib bangsanya, memperjuangkan bagaimana supaya bangsa Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya dan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, dan supporter ini merupakan pemain pemain ke-12 bahwa dukungan penuh ini penting bagi pemain Indonesia yang saat ini akan berlaga nanti malam. Tapi boleh diceritakan bagaimana kesiapan para pemain timnas saat ini? Akan tentu mentalnya perlu dipersiapkan selain fisik, Pak Sumarji. Ya. Gini, tadi supporter itu adalah pemantik semangat bagi para pemain ketika nanti pemain sudah berada di lapangan. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau ditanya soal kesiapan mental dan fisik, tadi saya sampaikan di awal, kami semua datang jauh-jauh hari. Dari tanggal 2 kami sudah datang, tanggal 3 sebagian besar juga mereka sudah bergabung. Tentu waktu yang ada itu kita persiapkan untuk bagaimana membangun semangat para pemain, meningkatkan mental juara para pemain agar supaya para pemain secara keseluruhan itu bisa saling membangun chemistry yang baik dan meningkatkan bagaimana mental kejuangan, jiwa patriotisme dan juga mental juara. Itu yang kami betul-betul tekankan kepada seluruh pemain. Jadi sekali lagi, ini memang tadi di awal kita bilang, dari awal kita mempersiapkan ini detail sekali, termasuk official, dari tim terapi pun semuanya saya briefing agar betul-betul melayani dengan hati dan tanya langsung kepada para pemain maunya seperti apa. Sehingga anak-anak betul-betul merasa nyaman, aman, dan bisa memberikan performa terbaik karena ini memang pertandingan super big match seperti itu. Per big match kita butuh dukungan super juga dari supporter yang saat ini berada di Arab Saudi dan juga doa seluruh rakyat Indonesia agar nanti malam timnas Indonesia juga dapat meraih kemenangan penuh dan juga berakhir dengan lolos ke Piala Dunia. Terima kasih sekali lagi Pak Sumarji, manajer timnas Indonesia telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum.